Selamat pagi. Untuk pelajaran TIK kelas 5, kita masih melanjutkan materi 2 minggu yang lalu. Nanti tonton video ini dengan baik, dipahami, didengarkan penjelasan Bapak, supaya materi ini tidak hanya sekedar disalin saja, tapi kamu ngerti apa yang kamu catat itu. Ya, dan kamu nanti bisa mengaplikasikannya ya untuk pengetahuan pelajaran TIK. Lanjut aja langsung anak-anakku. Di bagian ini kita belajar bagaimana cara komputer menyampaikan informasi. Kalau beberapa minggu yang lalu kita belajar bagaimana cara komputer memasukkan data atau input. Ya, kalau sekarang kita belajar bagaimana cara komputer menyampaikan informasi. Nah, di bagian ini, bagian satu adalah output. Apa itu output? Output itu adalah informasi yang telah diproses menjadi bentuk yang siap digunakan oleh user. Jadi kita sudah masukkan data melalui alat input komputer, kemudian diproses. Alat apa yang digunakan untuk memproses data yaitu CPU. Ya, di situ ada, di CPU itu ada prosesor. Ya, prosesor itu nempelnya di mana? Ini ingat pelajaran 2 minggu yang lalu. Ingat di mana itu? Nempelnya prosesor, yaitu di motherboard. Nah, setelah diproses itu, maka akan keluar yang disebut dengan hasil output. Ya, output adalah informasi yang telah diproses. Jadi sudah diproses di mana? Di CPU. Menjadi bentuk yang siap digunakan. Jadi ini output ini sudah siap digunakan, sudah siap dipakai. Ya, oleh user. Nah, ini istilah user ini. Kalau di komputer user itu pengguna. Ya, yang membuat desain, yang membuat ketikan. Nah, itu yang disebut dengan user atau pengguna komputer. Sekarang Bapak ini lagi pakai komputer untuk mengajar kamu kan, berarti Bapak disebut user. Nah, selanjutnya anak-anak, yang kedua adalah alat yang digunakan untuk output. Nah, apa alat yang digunakan oleh output? Itu disebut alat output. Jadi nanti kita pelajari apa saja sih alat-alat komputer yang fungsinya itu untuk mengeluarkan hasil daripada proses komputer, ya, alat outputnya. Nah, jadi alat yang dipakai untuk output itu disebut alat output. Kalau Bapak tanya, sebutkan alat output komputer. Nah, kamu sebutkan alat apa yang dipakai untuk mengeluarkan hasil daripada komputer. Nah, ada bermacam-macam alat output. Nah, ini masih diingat. Jangan sampai salah. Ya. Kalau alat input dulu, apa aja? Yang pertama alat input ya. Alat input, keyboard. Ya. Kemudian apa lagi? Mouse. Kemudian lagi apa? Mikrofon. Mikrofon seperti yang Bapak pakai ini. Ya, untuk memasukkan apa itu? Memasukkan suara. Ya, dan ada scanner. Nah, hari ini alat outputnya apa? Yang pertama adalah monitor. Ya, apa itu monitor? Monitor itu adalah digunakan untuk memperlihatkan tampilan. Ya, jadi itu monitor. Kegunaannya untuk memperlihatkan tampilan. Kita nggak bisa mengetik kalau kita nggak bisa lihat di monitor apa yang sudah kita ketik. Oh, bagaimana desainnya kita nggak bisa lihat. Waduh, susah kita ngerjainnya. Jadi makanya pakai ada alat yang disebut dengan monitor. Itu output. Walaupun outputnya tidak berbentuk kertas ya, dia hanya berbentuk tampilan saja. Jadi digunakan untuk memperlihatkan tampilan. Terus yang kedua, alat output yang kedua, printer. Ya, printer. Printer ini digunakan untuk mencetak hasil output di atas kertas. Kalau tadi kita sudah ketik, ya kita udah input,
kemudian kita mau cetak, ya melalui kertas, ya maka kita cetak melalui apa? Alatnya. Ini alatnya yang disebut dengan printer. Ya. Jadi begitu nanti cara mencetaknya. Kemudian yang ketiga adalah speaker. Ya. Speaker digunakan untuk apa? Apa yang dikeluarkan oleh speaker? Yaitu digunakan untuk mengeluarkan suara. Ya, jadi kita bisa menggunakan di komputer kita untuk mengeluarkan suara. Nah, apa itu? Ya, ini gambarnya. Selain speaker itu bisa juga menggunakan handset ya, headset sekarang. Ya, tapi yang biasa kita gunakan untuk bisa kedengaran besar suaranya ya kita pakai yang apa? Yang speaker aja untuk mengeluarkan suara. Nah, itu ada beberapa alat outputnya tadi. Yang pertama monitor, ini gambarnya, jangan sampai salah ya. Kemudian yang kedua printer, ini gambarnya, seperti ini modelnya. Dan yang ketiga adalah speaker. Next, tugas. Tugas adalah kerjakan soal latihan bab 1, halaman 9 sampai halaman 10. Langsung jawaban. Di buku PS atau di buku catatan. Jadi kamu kerjakan ya. Setelah selesai melihat video ini, setelah selesai menyalin catatannya, kamu tinggal mengerjakan tugas di halaman 9 sampai 10. Cara mengerjakannya langsung jawaban aja seperti contoh format yang ada di sini. Pilihan ganda. Tapi jawabannya pakai kapital aja ya. 1 B. Nah, B kapital aja, pakai jangan B kecil. Ya, kadang-kadang kamu tulis B kelihatan C. Jadi Bapak minta kamu pakai huruf kapital saja. Kedua C. Nah, ini hanya contoh saja ya, belum tentu jawaban di soal itu jawabannya C. Nah, kemudian yang kedua uraiannya itu langsung jawaban lengkap aja. Ya, misalnya ditanya apa itu speaker? Ya, kamu jawab speaker adalah begitu. Ya, jawaban lengkap. Kemudian catatan dan jawaban latihan ini Bapak ingatkan berulang kali. Dikirim ke WA Palase sebelum pukul 1, sebelum jam 1 siang. Kalau kamu kirim setelah jam 1, apalagi besoknya, Bapak tetap ambil, Bapak tetap hargai. Tetapi nilainya tidak seperti nilai anak-anak yang sudah mengikuti aturan, yang sudah mengirimkan sebelum jam 1. Nah, ini ada nomor WA Palase yang baru, itu pakai nomor WA yang begini ya. Jangan kirim ke nomor WA yang lama, itu sudah tidak berfungsi lagi, tidak dipakai lagi. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga materi hari ini bermanfaat dan jangan lupa kerjakan tugas latihannya. Tuhan Yesus memberkati.